Umpama ada orang ziarah kubur dan baca Al-Quran, nah itu masih kontroversi. Iya. Bacaannya itu masih kontroversi. Apakah disampaikan pada ahli kubur apa tidak? Itu di antara para ulama banyak yang berbeda, termasuk Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sendiri tidak memfatwakan bahwa itu sampai. Artinya menurut Imam Syafi'i itu tidak sampai pada mayit. Ketika bacaannya keliru. Keliru tidak keliru. Ini yang benar. Iya. Artinya ketika ada orang ziarah kubur dan di tempat kuburan tersebut, di kuburan atau bukan kuburan, kalau mengirim bacaan Al-Quran kepada ahli kubur, menurut Imam Syafi'i tidak sampai. Iya. Anggaplah seperti tahlilan, Bu ya. Ketika bertahlil mereka itu kan sebelum tahlil itu kan baca surat Yasin, termasuk tahlilannya juga. Jadi tidak sampai menurut Imam Syafi'i. Iya. Iya. Artinya para ulama masih banyak yang kontroversi dalam hal itu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Catatan Sang Kiai, dan kali ini menjawab pertanyaan dari Umi Farah Pamoro. Assalamualaikum, mau bertanya Kiai, jika ada seseorang ziarah ke kubur dan orang tersebut lupa membawa mushaf, dan ketika membaca Yasin bacaannya sering keliru, bagaimana dampak pada orang yang diziarahi dan yang berziarah? Ini yang dipertanyakan dampaknya. Monggo Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Rasulillah. Ada banyak titik yang perlu dijelaskan. Yang pertama, ziarah kubur itu yang menjadi perintah dan menjadi amal adalah ziarahnya, bukan bacaannya. Itu beda antara ziarah dan baca-baca di kubur itu. Di sabda Nabi alaihi salatu wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Saya, kata Nabi, pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Nah, sekarang ziarahlah kalian, karena ziarah kubur bisa mengingatkan kalian untuk akhirat. Artinya fungsi atau manfaat dari ziarah kubur yang utama dan pertama adalah mengingatkan kita bahwa kita akan dikubur juga seperti mereka. Itu yang tujuan utamanya. Masalah baca-baca di kuburan atau dikir atau apa itu perintah lain, urusan lain. Karena Nabi pernah bersabda, istaghfiru li akhikum fa innahul ana yus'alu. Mohonkan ampun untuk saudara kalian yang dalam kubur, karena sekarang ditanya oleh malaikat, akan ditanya. Itu Nabi bersabda ketika sedang atau selesai mengubur salah seorang sahabat. Artinya bukan secara umum. Kemudian secara umum firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Artinya kita diperintah untuk selalu beristighfar kepada Allah, memohonkan ampun saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, sudah ahli kubur. Itu perintah secara umum. Nah, sekarang umpama ada orang ziarah kubur dan baca Al-Quran, nah itu masih kontroversi. Iya. Bacaannya itu masih kontroversi. Apakah disampaikan pada ahli kubur apa tidak? Itu di antara para ulama banyak yang berbeda, termasuk Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sendiri tidak memfatwakan bahwa itu sampai. Artinya menurut Imam Syafi'i itu tidak sampai pada mayit. Ketika bacaannya keliru. Keliru tidak keliru. Ini yang benar. Iya. Artinya ketika ada orang ziarah kubur dan di tempat kuburan tersebut, di kuburan atau bukan kuburan, kalau mengirim bacaan Al-Quran kepada ahli kubur, menurut Imam Syafi'i tidak sampai.
Iya, iya, iya. Anggaplah seperti tahlilan, Bu ya. Ketika bertahlil mereka itu kan sebelum tahlil itu kan baca surat Yasin, Bu ya. Termasuk tahlilannya juga. Jadi tidak sampai Tidak menurut sampai Imam menurut Syafi'i. Iya. Iya, Artinya iya. para ulama masih banyak yang kontroversi dalam hal itu. Jadi yang menjadi amal adalah ziarahnya, kita ziarah. Kemudian tentang bacaan Al-Quran keliru atau tidak lancar, itu ada hadis lain. Sabda Nabi, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun ma'as sabaratil kiram. Orang yang baca Al-Quran dengan lancar mahir, maka pada saat itu berarti orang yang baca itu sedang duduk bersama malaikat-malaikat Allah yang mulia. Walladzi yuta'ti'u, dan yang tersendat-sendat dalam membacanya, falahu ajrani. Nah, dia akan mendapat 2 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu baca Al-Quran yang kadang keliru, kadang tersendat-sendat. Artinya tapal mana Iya. bahasa Nura. Iya, itu kan tentang membacanya, membaca Al-Qur'annya kan begitu, Bu ya. Tidak bisa dikaitkan dengan mayit atau Iya, ahli iya, kubur. Artinya tidak ada dampak positif atau dampak negatifnya. iya. Artinya dampaknya pada yang membaca saja. Yang membaca saja karena memang menurut Imam Syafi'i membaca surat Yasin ketika ziarah kubur itu tidak nyampe begitu kan. Iya, iya, Bu ya. Kita hanya mendoakan, perintahnya itu kan mendoakan, tidak harus dikubur. Gimana Iya, saja. iya, iya. Kalau misalkan, Bu ya, ini semakin menjadi kontroversi juga ini kalau melihat fakta-fakta di lingkungan kita. Ini kan doanya kan diperintah untuk mendoakan orang yang sudah lebih mendahuluin dari kita begitu. Kalau membaca Yasin itu dalam rangka kita mendoakan. Jadi seperti barusan yang disampaikan di video sebelumnya, Nawa itu dengan tafaulan membaca surat Yasin. Gimana itu Pak? Harapan kan? Iya. Barangkali diterima oleh Allah. Iya. Itu kalau bid'ahnya bid'ah pasti. Iya, iya. Kalau kembali ke bid'ah, bid'ah. Iya. Tapi, kalau doanya jelas diperintah. Tapi itu. Kalau bacaan untuk ada. Orang yang sudah mendahuluin tidak ada begitu. Tidak ada perintah. Tidak ada. Iya, 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 Bu. Karena kontroversi di antara para ulama. Iya, itu iya. Kembali ke yang awal bahwa ada syariat, ada millah, ada din itu. Jadi kalau sudah konteks ad-din luas, yaitu hubungannya dengan rasa. Iya, iya. Jadi kalau sudah rasa berkaitan dengan rasa, nah itu sudah sulit untuk mendeteksi, sulit untuk menghukumi, dan sulit untuk menjustifikasi bahwa itu salah atau bid'ah, dolalah atau tidak dolalah. Iya, iya, iya. Artinya Buya memberikan penjelasan kepada kita bahwa sama juga berarti tahlil yang dilakukan oleh mereka-mereka yang bertahlil. Tahlilan. Iya, tahlilan. Iya, bukan tahlil. Kalau tahlilnya perintah. Tahlilnya perintah. La ilaha illallah tahlil itu. Oh, tahlil. Iya. Tahlil itu kan membaca kalimat la ilaha illallah. Halala yuhallilu tahlilan. Iya, iya, iya. Membaca kalimat la ilaha illallah, perintah itu. Iya, iya. Di sini tahlilan perintah. Kalau tahlil, kalau tahlilan cara-cara bertahlil itu tahlil. Gitu ya. Artinya kalau membaca kalimat la ilaha illallah perintah. Ya, ya, ya. Sekarang yang kita ketahui bahwa tahlilan di hadapan kita, di lingkungan kita itu yang terjadi ketika ada orang yang mendahuluin itu ada 1 hari sampai 7 hari, bahkan ada yang 40 hari. Kalau ada orang mengatakan itu bid'ah, benar, tidak salah. Jadi tahlilan bid'ah. Bid'ah. Iya, betul, Bu ya. Kalau tahlilan itu, Bu, apakah baik dan tidak baik, nah itu perlu dikaji. Iya, 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 ya, Bu ya. Kalau yang jelas kalau baca Yasin ketika tahlilan, Yasinnya itu tidak sampai kepada orang yang meninggal. Tidak sampai dikirimkannya, tapi baca Yasinnya kebaikan amal. Baca Yasinnya baik. Baik. Bagi yang membaca.
Tapi kalau ditujukan kepada orang yang telah mendahului, Ada ulama yang mengatakan tidak sampai. iya. Apakah ada ulama Tapi yang mengatakan sampai itu? banyak, Iya. tapi doanya pasti sampai. Jadi umpama saya baca Yasin atau saya salat, ya Allah, kalau salat saya mendapat pahala, saya kirimkan kepada orang tua saya umpama. Tidak ada Iya. masalah. Doa itu, Iya. bukan bacaannya yang Iya. dikirim. Doanya, maksudnya. Doanya. Iya Bu, iya. Jadi tidak sulit untuk menghukumi dalalah. Kalau bid'ahnya bid'ah. Iya. Makanya jangan kita menyalahkan orang yang mengatakan itu bid'ah. Tidak salah. Iya. Terlepas dari pembagian dan rasa tadi. Namun belum tentu juga yang dihukumin tersebut itu salah kan tidak. Iya. Karena orang yang ziarah kubur juga orangnya bid'ah. Iya. Orangnya bid'ah. Ziarahnya bid'ah juga. Iya, terima kasih Bu ya penjelasannya, dan terima kasih kembali kepada penanya yaitu Umi Farah, dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله